Dalam rangka mendorong perguruan tinggi dalam merintis dan terus melakukan inovasi-inovasi pembelajaran berbasis jejaring atau network education untuk mewujudkan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, mendukung pencapaian IKU atau indikator kinerja utama perguruan tinggi, dan menjawab tantangan revolusi industri 4.0, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi menyelenggarakan program bantuan pembelajaran daring kolaboratif atau PDK tahun 2023. Berikut ini adalah implementasi pembelajaran daring kolaboratif 2023 untuk mata kuliah Statika 2B atau Mekanika Rekayasa, hasil kerjasama antara Universitas Borobudur, Program Studi Teknik Sipil, dengan Universitas Ikro Buru, Program Studi Teknik Sipil. Selamat menyaksikan video pembelajaran yang sudah kami susun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inggar Viviana, dosen pengampu mata kuliah Statika 2B atau Mekanika Rekayasa 2, kelas IBAH Pembelajaran Daring Kolaboratif tahun 2023 antara Prodi Teknik Sipil Universitas Borobudur dengan Prodi Teknik Sipil Universitas Ikro Buru. Berikut kami tampilkan video berjudul Mencari Garis Pengaruh pada model struktur rangka batang bidang kompleks dengan bantuan aplikasi SAP 2000 versi student. Contoh model strukturnya seperti terlihat pada gambar berikut, yaitu merupakan rangka batang bidang kompleks yang terdiri dari rangka batang anak dan rangka batang induk, yaitu kita akan mencari garis pengaruh akibat beban satu satuan yang bergerak di lantai atas dari A sampai B. Garis pengaruh gaya batang S1, S2, S3, dan S4 karena merupakan batang-batang di rangka batang anak sebelah kiri, yaitu sebelah yang berwarna merah di daerah AC, maka gambar garis pengaruhnya hanya ada di daerah AC. Sedangkan untuk daerah CB, nilai garis pengaruhnya adalah 0. Nah, cara menghitungnya untuk garis pengaruh VA dan VC seperti biasa ketika menghitung garis pengaruh pada model struktur balok, yaitu sama. Jika beban sama dengan 1 di A, maka nilai VA 1, nilai VC 0. Ketika beban 1 di C, maka nilai VA-nya 0, nilai VC-nya 1. Nah, untuk menghitung garis pengaruh gaya batang 3, yaitu kita buat potongan di sini. Kita buat potongan di sini. Kita buat potongan di sini ya, sehingga ketika beban ada 1 di C, maka nilai S3-nya sama dengan min 1. Dan kalau di I sama dengan 0, di C sama dengan 0. Kemudian untuk mencari garis pengaruh gaya batang S2 dan S4, kita buat potongan di sini. Yaitu untuk mencari S2, kita buat sigma momen di C. Sedangkan untuk mencari S4, kita buat sigma momen di I. Hasilnya yaitu seperti ini, yaitu ketika beban 1 di I nilainya 0, ketika beban 1 di C nilainya plus 5/6, di C 0. Sedangkan untuk mencari garis pengaruh S1, ketika S4 sudah diperoleh, kita buat potongan di sebelah sini, yaitu dengan menggunakan sigma vertikal sama dengan 0 dan sigma horizontal sama dengan 0, maka diperolehlah nilai garis pengaruh S1 seperti ini. Selanjutnya, yaitu untuk garis pengaruh gaya batang S5, yaitu karena adanya di rangka batang induk, maka kita buat potongannya juga di rangka batang induk. Yaitu kita awali dengan mencari garis pengaruh reaksi di A dan reaksi di B, sama seperti yang tadi ya. Kalau beban 1 di A, RA1, RB 0, beban 1 di B, RB 0, RB1, RA-nya 0. Nah, untuk mencari S5, kita buat potongan di sini dengan menggunakan sigma momen di C sama dengan 0. Kita bisa tinjau titik P sama dengan 1 di titik C dan di titik C. Ketika P sama dengan 1 di
kita tinjaunya di I dan di C ya. Di I nilai S5-nya akan diperoleh 5/12 dengan menggunakan sigma momen di C sama dengan 0. Sedangkan untuk P sama dengan 1 di C, nilai S5-nya sama dengan 5/6. Yaitu tetap dengan menggunakan sigma momen di C sama dengan. Selanjutnya untuk menghitung nilai reaksi dan gaya-gaya batangnya, jika terdapat beban luar yang bekerja, misalnya ada beban luar P1 sebesar 4 ton di I dan P2 sebesar 3 ton di C, maka kita tinggal mengalihkan nilai garis pengaruh dengan beban yang bekerja, yaitu bebannya kita letakkan di atas garis pengaruhnya. Jadi untuk mencari nilai RA, maka sama dengan nilai P1 dikalikan ordinat untuk nilai RA, yaitu 3/4 kali 4 ditambah setengah kali 3, dapatlah nilai 4,5 ton. Demikian juga untuk RB, berarti RB, garis pengaruh RB, di sini 1/4 nilainya dikalikan 4 ton, di sini setengah dikalikan 3 ton. Demikian juga untuk S1 berarti di sini berarti min 1 kali 4 ditambah 0 kali 3. Untuk garis pengaruh S2 dan S3 yaitu nilainya 0 ya, karena di sini nilainya garis pengaruhnya 0. Kemudian untuk S5 berarti sama dengan 5/12 kali 4 ditambah 5/6 kali 3, dapatlah nilai 4,167 ton. Bagaimana cara mencari garis pengaruh reaksi maupun gaya batang pada rangka batang bidang statis tentu dengan menggunakan aplikasi SAP 2000 versi student? Mari kita saksikan pada video selanjutnya. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana kita akan mencari garis pengaruh pada rangka batang kompleks seperti tergambar dengan menggunakan aplikasi SAP 2000 versi student. Jadi pertama tentu kita buka file SAP 2000 versi student. Kita cek satuan, karena di sini satuannya masih pakai keep in, karena di soal ton meter maka kita harus ubah menjadi ton meter. Kemudian kita mulai menggambar, tentu harus diingat-ingat bentuk soalnya. Bentuk soalnya seperti ini, ya. Sini ada 8 kali 2 meter, tingginya 6. Sehingga kita buat new model dengan di sini 8 kotak, masing-masing kotaknya 2 meter, sedangkan di 0, di setnya ada 6 kotak, masing-masing 1 meter. Sisi sebelah kanan bisa kita tutup, tinggal ada sisi sebelah kiri aja kita rubah menjadi bidang X-set. Ya, kita bisa mulai menggambar sesuai dengan soalnya tadi ya. Kita gambar secara berurutan dari sini, masing-masing batang ada 8 batang. Nah, kemudian di sini ada 2 batang. Nah, sampai sini ya, tapi terbagi 2, sampai sini. Ini. Dan di tengahnya, sini. Di sini harus dibagi 2 dulu. Edit, divide frame dibagi 2. Dan baru kita lanjutkan menggambar. Sini. 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 Nah, karena ini belum dibagi 2, jadi ini kita teruskan dulu sampai di sini. Nanti baru kita bagi 2 berikutnya lagi. Salah. Selanjutnya di sini kita bagi 2. Edit, divide frame 2. Nah, baru kita teruskan lagi
yaitu masih ada batang di sini, ini. Nah, setelah batang ini masih ada sisa satu yang belum digambar. Nah, setelah semua batang tergambar, kita menempatkan tumbuhan, yaitu di sini sendi, kemudian di sini roh. Nah, setelah itu karena kita akan membuat garis pengaruh. Garis pengaruh itu adalah akibat beban satu yang bergerak dari sini sampai sini. Nah, ini ada berapa titik. Kita bisa memberi notasi pada titiknya, yaitu view set element. Kita melabelkan joinnya. Nah, di sini ternyata ada 9 titik, maka kita akan membuat 9 load case, yaitu untuk beban garis pengaruh. Sementara untuk soalnya yang ini berarti beban ada 2 macam, ada beban untuk soal yaitu P1 4 ton dan P2 3 ton, dan ada beban untuk garis pengaruh. Nah, untuk beban di yang soal itu kita bisa buat menggunakan beban default yang ada, yaitu beban mati. Ini kita bisa ganti namanya dengan data beban, maksudnya beban yang bekerja. Dan ini karena berat sendiri tidak dihitung, ini harus dirubah menjadi 0. Nah, selanjutnya kita menambahkan beban untuk garis pengaruh. Beban untuk garis pengaruh itu adalah sama dengan P sama dengan 1 yang bergerak. Jadi P sama dengan 1 itu ada di 1, ada di 2, 3, sampai 9. Sehingga kita membuat static load case ada 9. Ya, kita bisa pilih tipenya beban hidup, karena beban bergerak itu adalah beban hidup. Kita bisa kasih penamaan load case-nya sesuai dengan titik join-nya, yaitu ada 1. Ini di add new load ya, berarti kita menambahkan di sini sampai 9 ya. Kita teruskan sampai ada 9 macam load case. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, setelah load case sudah dibuat, kita baru menempatkan bebannya. Untuk beban yang di soal yaitu ada P1 sama dengan 4 ton di I, dan P2 sama dengan 3 ton di C. Nah, itu berarti di sini klik beban pada soal, berarti di sini nilainya min 4 ton. Kemudian yang di sini ada 3 ton. Sini min 3. Sedangkan untuk garis pengaruh, berarti kita menempatkan beban P sama dengan 1 satuan dari di load case 1 sampai load case 9. Ya. Berarti di load case 1 P sama dengan min 1, tapi jangan lupa diganti dengan load case 1. Ya. Dan seterusnya ya sampai 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. 9. Nah, setelah
beban untuk garis pengaruh kita tempatkan. Langkah berikutnya adalah membuat batang-batang ini menjadi rangka batang. Rangka batang yaitu yang terdiri dari batang-batang di mana ujung-ujungnya sendi-sendi. Jadi kita blok semuanya, kemudian kita klik assign, frame, release, yaitu ujungnya kita buat sebagai sendi-sendi. Nah, setelah itu baru kita buat run. Ya, kita analisis karena dia tadi secara default 3 dimensi, maka kita setting dulu menjadi 2 dimensi, baru kita run. Run otomatis diminta menyimpan, kita beri nama KRB garis pengaruh. Nah, ketika analisis komplit berarti tidak ada masalah dalam penginputan beban maupun pemodelan strukturnya. Klik OK, otomatis tampil deformasi. Ketika kita akan mengecek hasil nilai daripada garis pengaruh tadi itu ada di sini. Nah, ketika kita akan menilai mengecek hasilnya garis pengaruhnya akan seperti ini, maka kita buka nilainya satu per satu. Jadi kalau kita akan melihat nilai reaksi akibat beban, ya, berarti kita buka di sini. Ini kita klik kanan di sisi di titik A, nilai VA 4,5, nilai VC-nya 2,5. Kita cek hasil perhitungan kita, VA 4,5, VB-nya 2,5. Sudah sesuai ya. Kemudian garis pengaruh S1. Garis pengaruh S1 gambarnya seperti ini. Di titik 1, 0, di titik 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ya, kita lihat untuk garis pengaruh gaya batang 1, aksia, ini klik. Nah, gaya batang 1 itu di sini, kita klik di sini untuk melihat ini akibat beban masih, ya, akibat beban nilainya -4 dari hasil perhitungan S1 -4 sudah sesuai, ya. Sedangkan kalau ingin melihat S2 itu ini, S2 0, ya, S3 juga 0. Ya, S4 plus 3,33, S4 plus 3,33 benar ya, S5 4,167, S5 di sini 4,167 benar ya. Ini pembulatan 2 digit aja kalau di SAP. Kalau kita ingin melihat yang nilai garis pengaruh, berarti kita klik ini, tapi ini kita buka satu persatu ya. Untuk di load case 2, misalnya kita mau lihat load case 2, itu berarti di sini ya. Kalau di sini berarti S1 nilainya -0,5, S3 0, S2 0, S4 setengahnya dari 5/6, 5/12 ya. Baik, kita cek di sini S1. S1 nilainya, di sini milihnya yang load case 1 ya. Load case 2 tadi ya. Mau lihat di load case 2. Di sini S1 nilainya -0,5 benar ya. S2 0. S3 0. Ya. S4 tadi 5/12. 5/12 itu kalau kita hitung pakai desimal, ternyata 0,417. Kalau dibulatkan jadi 0,42. Karena di sini hanya terbaca 2 digit. Ya, kalau kita ingin membaca dalam digit yang lebih banyak, berarti kita bisa membukanya dalam kilogram, tapi nanti dibagi dengan 1000. Ya, ini dibagi 1000 berarti 0,41667 ya, sama dengan hasil hitungan yaitu 5/12 ya. Kemudian S5 di sini S5 0,20833
di titik 2. S5 di sini. Setengah dari 5/12 berarti 5/24. 5/24 itu sama dengan 0,2083 ya, sama dengan ini dibagi 1000 ya. Demikian juga ketika kita ngecek di load case lainnya ya. Kita lihat load case di load case 1, 2, 3, 4 misalnya. Load case 4 itu yang di load case 5 misalnya ya, yang di tengah. Kita lihat load case 5. Sini load case 5 berarti ada di sini. Berarti S10, S30, S20, S40, hanya ada S5, yaitu sebesar 5/6. Ya. Di sini S10, S20, S30, S40. Hanya ada S5, yaitu 5/6. 5/6 itu sama dengan 0,833. Ya, sama ya, ini dibagi 1000. Ya. Jadi seperti itu kalau melihat kalau kita menggunakan aplikasi SAP 2000 versi student untuk mencari garis pengaruh. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.